rasa takutnya sendiri, maka dia sesungguhnya sudah menciptakan neraka yang paling besar untuk dirinya sendiri. Dan saya berulang kali mengatakan, yang menciptakan surga dan neraka bukan Tuhan. Dan saya berulang kali mengatakan, kalian belajar dengan saya itu berisiko, karena akan jadi cerdas. Itu risiko yang paling berbahaya, belajar dengan saya. Begitu belajar dengan saya, kalian akan jadi sadar, sekaligus menjadi cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, semuanya berbahagia. Semoga kita semua sesuai dengan rencana Allah untuk menjadi kepanjangan tangannya di semesta ini, sebagai penjaga bumi, namanya khalifah. Khalifah itu bukan wakil, khalifah itu bukan pemimpin, khalifah itu artinya penjaga. Jadi tugas kita itu menjaga bumi, supaya bumi ini tetap lestari. Bumi yang sudah cantik ini terus dipercantik oleh tangan kita. Karena yang diberi tangan istimewa untuk berkarya itu cuma manusia. Pohon untuk tumbuh harus ditanam. Dan untuk tumbuh teratur perlu tangan manusia. Jadi sebetulnya tangan kita ini diwariskan oleh semesta kepada kita untuk memayu hayuning bawonu, mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Makanya Allah bilang di Quran, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah sudah dititipkan menjadi tanganmu. Jadi kedua tangan kita ini sebetulnya tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah, untuk menjalankan visi dan misinya Allah, untuk merealisasikan pikirannya Allah. Jadi ciri manusia yang khalifah itu selalu mencipta, selalu berkarya, selalu konstruktif. Makanya di Quran dikatakan, hanya orang-orang yang tidak beriman yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi ciri orang beriman itu berarti tidak pernah menciptakan kerusakan di bumi. Kerusakan di bumi besar itu sebetulnya dapat dipastikan akibat kita menciptakan kerusakan di bumi kecil ini. Maka mereka yang rusak spiritualnya, rusak intuisinya, rusak mentalnya, rusak aliran energi dalam dirinya, dan rusak fisiknya, maka mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang memiliki potensi besar untuk membangun kerusakan di semesta ini. Hanya sekelompok manusia saja sekarang yang sadar bahwa sesungguhnya semesta ini harus dilestarikan. Bayangkan oleh kita sekarang, es di kutub itu mencair. Dan kalau es di kutub mencair, maka jumlah air yang cair di lautan menjadi tak terbatas. Akibatnya ada goncangan sedikit saja di dasar bumi akan menyebabkan tsunami.
Sehingga jumlah daratan yang 25% ini lama-kelamaan akan terus berkurang. Dan bisa jadi suatu saat permukaan bumi ini tidak ada daratannya, semua adalah lautan. Bayangkan generasi yang akan datang, suatu saat akan mengalami satu situasi di mana bumi ini semuanya lautan. Seperti apa mereka hidup di masa itu nanti? Orang-orang yang punya tanggung jawab di dalam kehidupannya sekarang selalu berpikir, gimana caranya supaya suhu bumi tidak meningkat. Karena suhu bumi meningkat 2 derajat saja, itu sudah menyebabkan es di kutub mencair dengan luar biasa dahsyatnya. Apalagi kalau suhu bumi ini meningkat lebih dari 2 derajat. Makanya muncullah gerakan orang-orang yang sadar bagaimana memperbanyak menanam pohon, bagaimana menghijaukan halaman, bagaimana menghijaukan hutan kembali. Orang yang pikirnya sempit gak ngerti itu buat apa. Padahal ini dalam rangka untuk menghindari agar suhu bumi tidak meningkat. Itu orang yang berpikiran luas itu, kalau berpikir sejauh itu orang beriman. Orang beriman itu bukan sekedar terbuka mata kalbunya, tetapi terbuka pikirannya, memiliki tanggung jawab. Hidupnya bukan hanya untuk diri sendiri. Ada lagi gerakan bagaimana supaya bumi ini tidak dikotori oleh sampah. Terutama sampah yang sulit didaur ulang, terutama sampah plastik. Nah, orang-orang yang punya tanggung jawab, ketika setelah minum gelas air mineral itu, kalau minum itu habiskan, dan setelah itu bawa bekasnya itu ke tempat sampah. Jadi lucu katanya habis kajian, katanya habis belajar kesadaran, hanya untuk memindahkan gelas kosong yang sudah tidak terpakai ke tempat sampah saja, tidak ada kesadaran itu. Padahal itu adalah indikator bahwa kita sebetulnya tidak sadar, indikator bahwa kita tidak belajar apa-apa. Dari hal yang kecil. Makanya lihat orang dari hal kecil. Kalau hal yang semacam itu saja dia abai, apalagi hal besar. Dan saya melihat spiritual seseorang, tidak usah melihat berapa rakaat sholatnya, berapa sering dia ke tempat ibadah. Bagi saya nggak penting itu. Apalagi kalau itu sekedar menjalankan rutinitas. Apalagi sekedar menjalankan kewajiban, apalagi tidak ikhlas, apalagi pengen surga, apalagi takut neraka. Kalau cuma itu yang dilakukan, tidak akan berubah menjadi orang-orang yang sadar. Hukum alam mengajarkan kepada kita, hukum alam, matahari saja tidak pernah memakan sinarnya sendiri. Bulan yang indah itu tidak pernah serakah dengan cahayanya sendiri. Sungai tidak ada yang memakan air. Pohon pisang tidak ada yang memakan buah pisang. Pohon mangga tidak ada yang memakan buah mangga. Dan semua dipersembahkan buat semesta. Itu hukum alam. Hanya manusia yang kalau menghasilkan sesuatu tidak pernah memikirkan orang lain. Hanya untuk dirinya sendiri. Tapi lucunya manusia menganggap dirinya sebagai makhluk yang paling mulia dibandingkan makhluk yang lain. Setelah itu kemudian berhalusinasi, memikirkan tempat istimewa setelah kematian. Mereka saja yang berbakti untuk semua makhluk,
Pohon pisang kalau ditanya tidak pernah memikirkan surga ketika dia mati. Dia menghasilkan buah. Dia jaga supaya buah itu jadi sampai matang. Dan setelah matang dipersembahkan semuanya buat semesta. Dipersembahkan semuanya buat manusia. Dan setelah dia mempersembahkan buahnya itu dinikmati oleh manusia, dia mati. Dan tidak ada pohon pisang yang melahirkan buah pisang 2 kali. Hanya 1 kali. Selesai dia mempersembahkan baktinya kepada semesta, dia mati. Dan dia saat mati tidak memikirkan surga seperti kebanyakan manusia. Jadi kalau kita berpikir siapa sesungguhnya yang tidak tahu diri di semesta ini, dan siapa yang membuat kerusakan di semesta ini, tidak usah saya jawab, karena kalian sudah tahu jawabannya. Jadi kalau kita menganggap diri kita ini makhluk yang paling mulia, tunjukkan bahwa kita lebih mulia daripada makhluk-makhluk lain selain manusia. Pohon memiliki akar yang luar biasa. Dan akar tidak pernah tinggal di tempat terang. Akar tidak pernah dilihat orang. Akar tinggal di bawah tanah dalam kegelapan. Dan dia berkarya tidak ingin mendapatkan pujian. Dia berkarya tidak ingin dilihat. Padahal bayangkan kalau tidak ada akar, tidak ada buah mangga. Kalau tidak ada akar, tidak ada buah duren. Kalau tidak ada akar, tidak ada yang namanya alpukat. Kalau tidak ada akar, tidak ada satu buah pun di semesta ini. Jasa dari akar. Dan akar tetap tinggal dalam kegelapan. Tidak pernah mau dilihat. Semesta mengajarkan kemuliaan semacam itu. Tetapi sedikit sekali manusia yang mau untuk membaca semua itu. Para sahabat, oleh karena itu beruntung sekali pagi ini saat kita bangun tidur, kita bersyukur dengan napas kita. Hari ini kita diberi hari baru oleh semesta. Dan setidak-tidaknya kita selesaikan hari ini untuk menjadikan kita lebih mulia dari makhluk yang lain. Dan kesempatan untuk itu ada pada manusia. Tidak ada makhluk lain di semesta ini yang dikasih pilihan seluas pilihan yang diberikan pada manusia. Pohon pisang tidak dikasih pilihan, hanya untuk memberi. Sungai tidak dikasih pilihan, hanya untuk memberi. Manusia dikasih pilihan, karena manusia dikasih kecerdasan yang melampaui semua makhluk yang lain. Tapi banyak sekali manusia yang tidak bisa menggunakan kecerdasannya. Bahkan mengizinkan dirinya menjadi boneka yang dikendalikan oleh satu kekuatan buta. Mengizinkan doktrin dan dogma menghajar dirinya. Dipenjara oleh doktrin dan dogma yang menghajar dirinya. Lalu manusia mengizinkan dirinya dipenjara oleh pikirannya sendiri. Oleh karena itu, mari kita bersyukur. Kalau hari ini kita masih diperdengarkan kajian-kajian berkesadaran yang akan meningkatkan kesadaran kita. Oleh karena itu mari kita rundukkan kepala kita. Kita berterima kasih kepada Allah Sang Pemilik Semesta. Karena begitu besar cinta kasih-Nya kepada kita. Hari ini kita dihadirkan di tempat yang penuh berkah dan mulia ini. Karena daya dan upayanya, karena kudrat dan iradatnya. Karena beliau tahu apa yang kita butuhkan, beliau tahu apa yang kita rindukan. Dan kita dihadirkan di tempat yang penuh berkah ini. Oleh karena itu, mari kita puji Dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan, segala puji hanya pantas untuk-Mu ya Rabb. Kehadiran-Mu di rumah ciptaan-Mu yang Kau ciptakan ini merupakan sebuah berkah bagiku. Karena kehadiran-Mu membuat aku bisa melihat, kehadiran-Mu membuat aku bisa bernafas,
Kehadiran-Mu membuat aku bisa mendengar. Kehadiran-Mu membuat aku bisa merasa. Kehadiran-Mu membuat aku bisa berdaya. Oleh karena itu, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan-Mu yang lurus. Jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat. Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Jangan Kau biarkan diri kami menjadi orang yang Kau murkai. Jangan Kau biarkan diri kami menjadi orang-orang yang tidak tahu jalan pulang kepadamu. Ya Allah, bukakanlah pintu kesadaran kami. Bukakanlah kecerdasan yang melampaui pikiran kami. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, hari ini saya akan bicara neraka yang paling besar. Dan neraka yang paling besar itu adalah saat diri kita mengizinkan untuk menjadi tawanan dari rasa takut kita sendiri. Dan saya akan tunjukkan hari ini dan saya akan buktikan bahwa siapapun yang sampai hari ini kehidupannya masih ditawan oleh rasa takutnya, maka dia sesungguhnya sudah menciptakan neraka yang paling besar bagi dirinya. Saya ulang sekali lagi. Siapapun yang sampai hari ini mengizinkan dirinya berada dalam tawanan rasa takutnya sendiri, maka dia sesungguhnya sudah menciptakan neraka yang paling besar untuk dirinya sendiri. Dan saya berulang kali mengatakan, yang menciptakan surga dan neraka bukan Tuhan. Yang menciptakan surga dan neraka sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Kita mau tinggal dalam surga, kita mau tinggal dalam neraka, itu adalah sebuah pilihan. Jadi siapapun yang sampai hari ini masih mengizinkan dirinya ditawan, dipenjara oleh rasa takutnya, sesungguhnya dia sedang menciptakan neraka yang paling besar bagi dirinya sendiri. Dan itu akan saya buktikan hari ini. Saya akan buktikan dengan contoh-contoh, dan bahkan nanti saya akan banyak bertanya kepada kalian. Dan nanti kalian akan menjawab. Karena apa? Belajar yang paling bagus adalah menemukan jawaban sendiri dari dalam diri kita sendiri, bukan jawaban dari luar diri kita. Itu yang disebut dengan discovery learning, belajar penemuan, belajar menemukan sendiri. Dan jawaban yang ditemukan oleh kita itu adalah jawaban yang pasti karena kita mengalaminya sendiri. Saya ilustrasikan sedikit saja. Siapapun orang yang sampai hari ini takut tersesat, selamanya akan tersesat. Hanya orang-orang yang berani tersesat yang tidak akan pernah tersesat. Orang yang takut pergi ke Jakarta karena belum pernah ke Jakarta, dan dia dengan ketakutannya akan memenjara dirinya di rumah, dan dia tidak akan pernah tahu Jakarta. Tapi orang yang berani pergi ke Jakarta, walaupun pertama kali dia ke Jakarta, mungkin saja dia tersesat ke tempat tujuan. Tapi jangan lupa, di jalan ada petunjuk jalan, di jalan ada orang yang bisa ditanyai, dan kalian akan sampai pada tujuan. Dan kita punya pengalaman dalam hidup, tidak pernah kita mencari alamat pulang lagi ke rumah. Sepanjang alamat itu ada, sepanjang orang yang dicari ada, pasti akan ketemu. Karena di jalan banyak orang yang bisa ditanyai. Makanya ada kata-kata bijak, malu bertanya, sesat di jalan. Itu betul. Dan siapa orang yang bertanya? Hanya orang yang punya keberanian untuk keluar dari rumah. Dan mereka yang takut untuk keluar dari rumah tidak mungkin bertanya. Bukankah kita bertanya tentang alamat yang kita cari? Bukan di rumah, bukan? Kan di jalan saat kita tersesat. Justru ketika tersesat, di situ kita akan bertanya.
Dan kita menanyakan tentang alamat yang kita tuju tepat pada saat kita sedang tersesat. Masuk akal? Oke. Hanya yang berani tersesat, yang tidak akan pernah tersesat. Yang takut tersesat, selamanya akan tersesat. Takutnya sendiri akan memenjarakan dia untuk tidak berbuat apa-apa, untuk tidak pergi kemana-mana. Kan lucu ya, banyak sekali orang yang takut sekarang, takut keluar rumah. Takut ketabrak mobil, takut kehujanan, takut sakit, mau bisnis takut gagal, mau ngasih orang takut kurang duitnya, mau belajar dengan saya takut sesat, lalu menilai saya tanpa bertemu dengan saya. Lucu, banyak yang menilai saya, ketemu aja belum, nanya saja tidak, ujug-ujug mengatakan saya salah. Dengar kajian saya tidak, mengalami tidak, tiba-tiba menjustifikasi orang dengan pandangan sendiri, ini salah. Dan orang yang sudah mengatakan dari jauh ini salah, sepanjang hidupnya tidak akan pernah bisa berdiskusi dengan saya. Dan tidak pernah tahu apa yang saya ajarkan, karena sudah tertutup. Makanya di Quran Allah mengatakan hidayah itu kunci utamanya adalah kemampuan untuk mendengar perkataan orang lain. Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Bahkan siapapun yang sudah dapat hidayah, dia akan diantarkan oleh hidayah pada dimensi spiritual baru yang bernama ulul albab. Apa ulul albab itu? Ulul albab itu adalah orang yang bisa mengingat Allah, berdiri, duduk, dan berbaring. Berarti ulul albab adalah orang yang sudah menjadi ahlul bait. Orang yang sudah memiliki jati diri. Orang yang sudah menemukan jati dirinya. Karena dia sudah bertemu dengan jati dirinya yang sejati. Maka dia bisa mengingatnya. Dan kunci untuk menjadi ulul albab adalah hidayah. Dan kunci hidayah adalah telinga. Alladzina yastami'unal qaul, kemampuan memasangkan telinga. Dan orang-orang yang takut tidak mungkin memasangkan telinga. Belum apa-apa sudah menjas. Belum apa-apa sudah menyalahkan. Makanya saya sengaja membuat satu judul kajian di YouTube. Kelompok manusia yang tidak bisa ditolong. Dan siapa kelompok manusia yang tidak bisa ditolong? Adalah orang yang sombong, yang menutup diri dari pendapat orang lain, yang menutup diri dari kritik orang lain, yang merasa diri paling benar, merasa diri paling soleh, merasa satu-satunya dia yang paling selamat di semesta ini, dan kemudian menyalahkan pihak lain. Gak peduli orang lain belajar apa, dia tidak mau tahu. Tertutup pikirannya pada orang lain. Dan orang yang tertutup pikirannya sama saja seperti dia terjun payung dan parasutnya tidak terbuka, nyungsep. Makanya siapapun orang yang tertutup pikirannya dan kemudian menutup pikirannya dari pandangan orang lain, nyungsep. Persis seperti orang yang terjun payung kemudian parasutnya tidak terbuka, gak bisa mengendalikan. Makanya dia bisa nyungsep, hancur lebur kehidupannya. Itulah orang-orang yang dalam bahasa psikologi disebut mental blocking. Jadi sudah ada blok, sudah ada cover, sudah ada tutup. Itulah yang disebut dengan orang kafir. Jadi orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan Anda. Tapi orang kafir itu sesungguhnya mungkin juga bisa jadi Anda yang menutup diri terhadap pandangan orang lain. Kafir kan dari kata cover. Cover itu kan tutup. Makanya kan kita harus belajar dari sisi etimologi, dari sisi bahasa. Apakah ketika kalian takut ada di sini? Mereka yang takut tidak ada di sini. Dan saya berulang kali mengatakan, kalian belajar dengan saya itu berisiko. Karena akan jadi cerdas. Itu risiko yang paling berbahaya, belajar dengan saya. Begitu belajar dengan saya, kalian akan jadi sadar sekaligus menjadi cerdas.
Gak apa-apa. Karena bahaya belajar dengan saya. Bahayanya belajar dengan saya, kalian jadi terbuka dan cerdas. Bahkan lebih bahaya lagi, karena kalian akan mentertawakan diri kalian sendiri. Karena hidupmu terlalu habis mentertawakan orang lain, merasa diri paling benar, merasa diri paling soleh. Kalau sudah pakaian kayak gini, kalian itu mulai menjas orang. Orang lain rambutnya keluar 1 lembar aja udah langsung neraka. Karena rambutmu rapih ke dalam semua. Begitu? Baik, kita masuk ke topik kita. Itu baru judul. Seperti biasa, saya bicara judul dulu supaya semuanya clear. Ini akan kita bicarakan. Ya. Dan kompetensi yang sedang saya bangun adalah satu. Kalian setelah belajar dengan saya hari ini, bebas dari tawanan rasa takut. Itu yang mau saya bangun. Baik, kita mulai dari satu ayat dalam Al-Quran. Dan ayat ini sangat luar biasa. Dulu saya ketika di pesantren, saya paling suka tuh kalau guru ngaji saya itu ketika ngimami itu baca ayat ini paling suka. Ya kebetulan saya sedikit mengerti bahasa Arab. Jadi saya suka, ini ayat yang paling saya suka ini. Ya, makanya ayat ini kalau saya sholat juga sering saya baca. Mari kita baca ayat ini pelan-pelan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah. Siapa orang ini? Siapa? Ya jelas orang ini sudah tahu Allah. Karena orang yang belum tahu tidak mungkin mengatakan Tuhanku adalah Allah. Nah banyak yang sembarangan. Gak tahu tapi ngaku-ngaku tahu. Ayat ini mengatakan innallazina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah. Udah pancek, sudah kenal kepada Allah, sudah liko kepada Allah, sudah manunggal bersama Allah. Karena tidak mungkin orang-orang itu bisa mengatakan kalau tidak mengalami. Orang-orang yang berani mengatakan tidak mengalami, menurut saya itu sudah kurang waras. Bayangkan ada orang yang sampai hari ini belum merasakan rasanya gula, tapi berani-berani ceramah tentang gula. Waras nggak? Ada orang yang sampai hari ini belum merasakan rasanya garam, tapi berani membuat pelatihan tentang rasa garam. Waras nggak? Izin bicara itu hanya diberikan Allah kepada mereka yang sudah mengalami. Ini ada orang Majalaya. Di mana Majalayanya? Ibun, pasti lewat jembatan kuning toh? Bagus nggak jembatan kuning? Bagus. Suka berfoto nggak di sana? Suka. Ada apa saja di sana? Ada badut, ada robot, betul nggak? Ada jurang. Kenapa saya bisa cerita? Loh saya juga sering lewat situ kalau mau pulang kampung. Saya bisa cerita karena saya sudah mengalami. Coba tanya orang yang belum pernah ke sana, ditanya jembatan kuning, nggak ngerti. Ngerti maksud saya? Nah. Jadi oleh karena itu di Quran surat terakhir, coba lihat. Quran surat terakhir itu ada perintah kul. Coba. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Coba tangkap dengan cerdas. Kenapa 3 surah terakhir kok kul semua? Karena kul itu kan perintah. Perintah dari yang memerintahkan kepada orang yang sudah mengalami.
Kan harapan Allah, kita sudah mengalami Al-Fatihah, sudah mengalami Al-Baqarah, sudah mengalami Ali Imran, sudah mengalami An-Nisa, sudah mengalami Al-Maidah, sudah mengalami semua, puncaknya adalah kul. Dan kenapa Nabi Muhammad meletakkan 3 surah terakhir itu pakai kul semua? Itu tidak mungkin tidak ada saintifiknya, tidak mungkin tidak ada alasan ilmiahnya. Ada orang tua, ya, anaknya minta piknik ke taman safari, kemudian orang tua malah marah. Uang dari mana? Nyolot. Anaknya minta piknik ke taman safari, dia nyolot. Uang dari mana? Tetapi besok-besoknya anaknya disuruh cerita. Coba, taman safari menurut kamu bagus nggak? Waras nggak orang tua model gini? Yang waras itu izinkan anaknya pergi ke taman safari, besok suruh cerita atau bikin karya tulis. Walaupun mengarang, kan ngarangnya nggak bohong, dia hanya menuliskan yang dia alami. Sebetulnya bukan mengarang, menuliskan yang dia alami. Makanya saya nggak setuju di sekolah ada pelajaran mengarang. Jadinya anak didik kita pandai mengarang. Makanya kalian lihat ya, kalau beli buku ke toko buku, lihat. Kalau ada buku ditulis di luarnya, di covernya, buku ini dikarang oleh, udah jangan dibeli, pasti isinya ngarang. Tapi kalau ditulis oleh, masih mending tuh. Semoga yang dia tulis yang dia alami. Makanya saya kalau beli buku, saya lihat halaman belakangnya. Ini teknik saya beli buku. Begitu banyak daftar pustakanya, gak jadi saya beli. Pasti ngarang. Dan lucunya banyak orang yang beli buku lebih senang kalau daftar pustakanya banyak. Padahal kalau itu buku tebal, daftar pustakanya banyak. Kan sebetulnya itu buku cuman hasil nyuri dari buku orang. Makanya disebutnya juga dikarang oleh. Bayangkan buku agama nih ceritanya. Kemudian di depannya ada tulisan dikarang oleh. Bayangkan kalau agama ngarang, isinya apa? Isinya kan halusinasi. Tapi kalau ditulis oleh, kan agak lumayan, walaupun masih ngarang. Ini ngerti nggak saya bicara? Ini saya mau terus terang aja. Coba renungkan kata-kata saya dengan kecerdasan. Saya sedang berpikir kewarasan ini, supaya kalian waras. Makanya 3 surah terakhir semua kul. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad berharap kita sudah mengalami Al-Fatihah, bukan hafal. Sudah mengalami Al-Baqarah, bukan hafal. Sudah mengalami Ali Imran, sudah mengalami. Karena yang mengalami boleh cerita. Yang gak ngalamin suruh cerita kan ngarang isinya. Paham maksud saya? Bisa bedakan. Ini orang ngarang atau cerita yang sebenarnya. Bisa bedakan? Bisa. Makanya disitulah kita harus punya filter. Mana bohong, mana kebenaran. Karena yang kebohongan kalau diulang berkali-kali, lama-kelamaan juga dianggap kebenaran. Betul nggak?